Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyil matin, alhamdulillahil azizil mubin, alhamdulillahil mu'minil muhaimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Kali ini saya sedang berkunjung ke Yayasan Tunas Yatim Sejahtera Surabaya. Ya, artinya di Surabaya, tepatnya di depan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Nah, kenapa saya berkunjung ke sini? Karena ya kebetulan memang saya ke Surabaya, terus juga ada yang perlu diperbincangkan lah tentang bagaimana kita sebetulnya memperhatikan anak-anak yatim. Mungkin yang kita ketahui hanya hadis-hadis Rasulullah begitu kan ya, ana wa kafilul yatim kahataini kan begitu. Tapi kita perlu tahu sebetulnya prakteknya bagaimana kan begitu ya. Nah, saya sedang bersama Pak Muhammad Supi'i. Beliau pengasuh dari panti asuhan ini. Jadi awalnya panti asuhan, terus dinaungi dengan sebuah yayasan. Nah, gimana Pak Supi'i tentang anak-anak yatim ini yang mungkin perlu diceritakan? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas silaturahmi dari Mas Jibril. Insya Allah kita doakan agar beliau ini selalu istiqomah. Karena silaturahmi ini tidak hanya sekedar silaturahmi biasa, tapi lebih ke arah bagaimana bisa memberikan nilai tambah buat yang mendengarkan, dan insya Allah juga bisa bermanfaat bagi Yayasan Tunas Yatim Sejahtera Surabaya, yang mana pada saat ini sedang berkembang ke arah yang mungkin insya Allah lebih baik lagi. Dan tentu saja itu tidak terlepas nantinya kita ajak partisipasi daripada bapak dan ibu donatur yang sudah pernah ke sini ataupun donatur yang mungkin belum pernah ke sini. Insya Allah kita ajak bersama-sama sehingga nanti bisa bermanfaat untuk semuanya. Jadi berarti anak-anak yatim yang ada di sini itu lebih kepada menunggu begitu Pak ya, menunggu dari donatur, atau ada ya lebih karena kita memang untuk tenaga marketingnya kita relatif sedikit, jadi tidak mungkin kalau disamakan dengan yayasan-yayasan besar yang lainnya udah kayak apa ya, sudah bidang goliat kecil dan besar. Tapi insya Allah kalau dapat dukungan daripada para bapak dan ibu sekalian, insya Allah kita nanti ke arah situ. Dan untuk sementara ini memang kita lebih banyak donatur insidentil daripada donatur tetapnya. Karena donatur tetap juga membutuhkan tenaga-tenaga yang harus mendatangi, harus menjemput donasi dan sebagainya. Dan insya Allah nanti paling tidak kita bisa ke arah situ, tapi memang waktu nanti yang menentukan. Jadi lebih ke insidentil. Untuk donatur tetapnya kira-kira ada berapa Pak? Donatur tetap kan ada tambah, ada kurang, ada yang mundurnya itu mungkin karena mohon maaf sudah almarhum, atau mundurnya karena pindah tugas, atau mundurnya ya karena mohon maaf juga ada pandemi kan. Jadi itu yang memaksa mereka untuk beliau ini untuk memikirkan juga apa ya, kehidupan dapurnya. Jadi insya Allah semua itu memang kita nikmati, kita syukuri, dan mudah-mudahan nantinya pandemi bisa berakhir, nanti kita bisa berjalan dengan sesuai dengan aturannya, dan insya Allah kita doakan mereka beliau-beliau yang terkena pandemi bisa bangkit lagi. Betul. Ya karena memang sifatnya kalau secara prinsip sih memang ibda biman ta'ul, kita lebih mengutamakan apa yang memang sudah menjadi kewajiban kita, yaitu keluarga kita. Itu para donatur kan memang sebetulnya seperti itu. Tapi kalau
kita hanya sibuk dengan keluarga, padahal itu sudah cukup, tidak memperhatikan anak-anak yatim, tidak memperhatikan orang-orang yang duafa, itu tentunya akan menjadi persoalan tersendiri ya kan ya. Karena agama Islam ini, bahkan juga agama-agama lainnya ya, itu memang menganjurkan supaya untuk banyak-banyak berbagi. Apa betul di Tunas Yatim ini juga ada dari agama lain yang perhatian ke anak-anak yatim, Pak? Ada, dan dalam perjalanan itu ada malah yang menjadi donatur tetap. Jadi memang untuk urusan bantuan, untuk urusan sumbangan itu kan kita tidak bisa memilah dan memilih, karena urusannya bukan sekedar untuk makan, bukan sekedar untuk ini, tapi mereka juga, kita menghormati mereka untuk berbagi dan dengan sila toleransi, dan insya Allah tidak mencampuri urusan lakum dinukum waliyadin. Insya Allah kita terima, dan insya Allah pada saat ini ada 10 donatur yang non muslim. Ya, jadi ya kita lihat mereka tidak juga membawa nama agama, jadi mereka sekedar membantu, terus memberikan, dan kita terima, udah selesai. Wah, luar biasa. Jadi insya Allah malah mereka ada sebagian 2 orang yang minta dimasukkan ke grup kan itu. Ya, ada grup WA-nya. Ada grup WA, di grup WA yayasan itu ada kita. Nah, kita kemarin sempat saya jelaskan di WA ini, grupnya ini orangnya gini semuanya. Nanti ada ngomongnya agak kasar, agak ekstrim. Oh, nggak apa-apa Pak, saya belajar aja, saya juga ini gitu ya. Alhamdulillah mereka bisa terima. Ada 2 orang yang non muslim yang masuk anggota grup yang isinya pasti dakwah Islam. Ya, luar biasa ini. Ya, artinya ini sebagai ibaratnya itu, wah, masa ada non muslim aja perhatian sama anak-anak yatim, kita yang muslim kok enggak, kan begitu. Ya kurang lebih seperti itu. Berarti intinya di Yayasan Tunas Yatim ini kita ajak ibu bapak untuk bersama-sama merasa ikut memiliki. Karena Yayasan Tunas Yatim ini memang harus ada pengurus, harus ada pengasuh, tapi yang paling penting itu harus ada semakin banyak orang yang bersimpati, semakin banyak orang yang ikut memikirkan. Saya kira itu ya punya mereka di sini, yayasan ini bukan punya siapa-siapa lagi kan gitu. Meskipun para donatur itu bukan sebagai orang tua asuh, bukan, hanya memberikan simpati. Ada juga jadi orang tua asuh, ada juga. Ada cuma sedikit lah gitu, kan banyak ya. Nggak banyak, karena mungkin ya berat juga Pak ya memberikan. Iya mungkin iya, kan orang masih berpikir bahwa donatur tetap, orang tua asuh itu seolah-olah itu beban itu kan. Harus tiap bulan bayar, harus tiap bulan menyediakan. Makanya Yayasan Tunas Yatim memberikan informasi ke beliau-beliau ini bahwa berapapun yang Bapak Ibu berikan, tidak perlu pakai patokan berapa yang harus diberikan, tapi berikannya sesuai dengan kemampuan. Saya kira yang penting ikhlas. Nah, kira-kira apakah selama ini para donatur itu yang datang ke sini, atau mungkin transfer atau dijemput, itu memberikan donasi itu sudah sesuai kebutuhan atau masih bagaimana ya? Kalau kebutuhan rata-rata tiap bulan keseluruhan itu baik permakanan, pendidikan, dan operasional itu kalau dihitung dengan donatur atau donasi yang masuk, baik donasi insidental ataupun donasi tetap, itu masih sekitar 70-80%. Jadi masih kurang. Cuma makanya setiap tanggal 15 setiap bulan ke atas itu kita berusaha mencari donatur. Tapi alhamdulillah tidak pernah kita kekurangan. Jadi insya Allah selalu tertutupi lah gitu. Cuma yang kita harapkan itu donatur tetapnya itu lebih banyak, karena lebih enak, lebih bisa memprediksi, lebih bisa nanti aman kebutuhan. Ya memang bisa dibayangkan anak-anak yatim yang usia sekolah tentunya butuh biaya sekolah, biaya hidupnya, makan sehari-hari, dan lain sebagainya.
tentunya ada kebutuhan-kebutuhan yang semacam itu kan, lebih-lebih mungkin kebutuhan kesehatannya, kebutuhan kadang mungkin perlu mainan, perlu jajan dan lain sebagainya. Artinya ya wajar saja jika ada kekurangan di sana sini dari donasi yang masuk karena kebutuhannya memang besar. Nah ini kan mendekati Ramadan Pak Subi. Iya. Nah kira-kira mungkin apa nih yang lebih dibutuhkan di anak-anak di sini? Kalau Ramadan itu seperti biasa tiap tahun itu pasti kita menghadapi bulan puasa yang luar biasa, pahalanya berlipat-lipat. Jadi kita juga anggaran-anggaran juga pasti, kebutuhan juga pasti berlipat. Yang pasti ada kebutuhan untuk buka puasa, ada sahur, dan ada tadarusan, dan ada semacam kegiatan-kegiatan tambahan di bulan Ramadan ini. Itu belum lagi kalau kita menerima undangan dari donatur, kunjungan dari donatur, dan insya Allah kita harapkan di bulan Ramadan ini kita juga mengajak para donatur, ibu bapak sekalian untuk bisa ikut menyisihkan rezekinya untuk digunakan untuk buka puasa bersama, untuk sahur bersama bagi anak-anak yang tinggal di sini. Itu pun kalau ada lebihnya kita salurkan ke anak-anak non asrama yang tidak tinggal di asrama, dan kalaupun ada lebihnya lagi kita berikan para bapak dan ibu yang lansia. Yang duafa begitu ya. Berarti ada anak yatim yang tinggal di asrama sini sama yang non asrama bersama mungkin ayahnya yang masih hidup atau ibunya yang masih hidup. Ya kalau kita non asrama itu biasanya kita khususkan untuk yang yatim. Yatim. Jadi yang pasti nggak punya bapak. Ya kalau yang non asrama, kalau yang tinggal di asrama ada yang duafa. Gitu ya. Nah itu mungkin donatur atau pemirsa juga perlu tahu sebetulnya untuk berdonasi ke Yayasan Tunas Yatim ini gimana caranya Pak? Ya sebutnya gampang kan, gampang, tapi lebih afdolnya lagi jenengan bisa datang ke alamatnya bisa Pak, melihat alamatnya asrama di Jalan Lapangan Dharma Wangsa nomor 14 di depan Rumah Sakit Dr. Sutomo atau ancer-ancernya dekat lapangan hoki. Jadi lebih afdol kalau bapak dan ibu datang ke sini, tanya-tanya, langsung melihat anak-anaknya dan sebagainya. Nanti selanjutnya monggo mau misalnya berkenan untuk donasi, mau dijemput donasinya ke rumah atau ditransfer atau ke sini lagi. Itu monggo. Betul. Terus bisa juga menghubungi di nomor HP dan WA. Nah, nomornya berapa? 0812348 865 469. Oh ya ini ya. 0812348 865 469. Ya, nah, ini di antara anak-anaknya berarti Pak ya? Ya, ini anak-anaknya. Ya, nah ini kelihatan ini di belakang. Pada waktu kegiatan di kantor gubernur, di rumah dinas gubernur Bu Kofifa. Diundang backgroundnya ini, backgroundnya. Jadi berarti anak-anak ini bisa, artinya mungkin ada pemirsa atau donatur yang kepingin bikin acara tasyakuran atau apa di rumahnya, anak datang ke sana. Oh iya, berarti atau juga mungkin diajak rekreasi gitu bisa. Ada Pak? Kemarin kita bulan Januari, kebetulan Januari 2 bulan lalu kita diajak rekreasi di Malang. Salah satu donatur Bu Anggun namanya. Jadi insya Allah alhamdulillah di pandemi ini masih kita bisa piknik, bisa refreshing. Dan perlu saya juga kenalkan ini beliau di samping saya ini, Mas Jibril ini juga pemerhati anak yatim. Jadi dari beliau juga saya juga belajar. Terus juga kita juga sering berinteraksi, berkomunikasi, tapi karena memang jaraknya agak jauh karena beliau ini di Lamongan, jadi jarang ketemu sekarang gitu kan. Kalau dulu kan masih tinggal di Surabaya, jadi insya Allah kita doakan agar beliau tetap diberikan kesehatan. Amin. Insya Allah cukup ini Pak ya, informasi penting bagaimana praktek kita di dalam
menerapkan hadis-hadisnya Rasulullah untuk kita perhatian kepada anak-anak yatim. Amin, amin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.